Perkenalkan, nama saya Francisca Putri Krisna dari kelas A angkatan 2021. Video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah belajar dan pembelajaran. Tugas ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama membuat bagaimana cara belajar yang efektif menurut saya. Nah, cara belajar yang efektif menurut saya itu yang pertama adalah memahami materi, memahami konsepnya terlebih dahulu, misalnya seperti mencari sejarah-sejarahnya terlebih dahulu. Terus kalau ada kalimat yang tidak dipahami atau kata yang tidak dipahami, maka bisa mencari referensi seperti yang ada di Google, penjelasan-penjelasan yang ada di Google maupun di YouTube. Yang kedua itu setelah memahami konsep materinya, baru bisa memahami rumusnya. Baiklah, di tugas yang kedua ini saya akan menjelaskan tentang tekanan hidrostatis. Nah, tekanan hidrostatis sendiri merupakan tekanan yang diberikan secair ke semua arah pada suatu benda akibat adanya gaya gravitasi. Nah, dari pengertian tekanan hidrostatis tadi, di sini dikatakan ada zat cair. Otomatis kalau zat cair berarti tekanan hidrostatis juga merupakan fluida. Nah, fluida ini terbagi menjadi dua jenis atau dua stadi, yaitu ada fluida statis dan fluida dinamis. Tapi dari pengertian dari fluida statis dan dinamis, tekanan hidrostatis itu termaksud di fluida statis. Mengapa? Pertama, fluida statis ini artinya fluida yang berada dalam fase tidak bergerak atau diam. Nah, tekanan hidrostatis sendiri itu hidro artinya air, sedangkan statis itu artinya diam. Itulah mengapa tekanan hidrostatis juga termaksud fluida statis. Oke, selanjutnya tekanan hidrostatis itu akan meningkat seiring dengan bertambahnya kedalaman yang diukur. Jadi, semakin dalam zat cair itu yang berada di dalam wadah, maka tekanan hidrostatisnya akan semakin meningkat. Contohnya itu misalnya saat kita berenang, itu kalau semakin dalam telinga kita akan semakin sakit. Kalau kita berenang semakin dalam, telinga kita itu akan semakin sakit. Itu semua karena pengaruh dari gravitasi, massa jenis zat cair, dan kedalamannya. Oke. Di sini saya ingin mengilustrasikan sendiri. Titik-titik ini merupakan zat cairnya. Sedangkan ini adalah kedalamannya yang di satuannya itu meter, dan di sini itu adalah gravitasi. Nah, jadi kalau gravitasi ini memberikan gaya, sehingga terjadinya karena adanya gaya itu lapisan-lapisan ini ditekan dari awal, itu meneruskan tekanannya ke lapisan kedua, lapisan ketiga, sehingga saat di lapisan paling bawah itu tekanan hidrostatisnya semakin meningkat. Itulah mengapa tekanan hidrostatis akan meningkat seiring dengan bertambahnya kedalaman yang diukur. Jadi kalau semakin dalam, itu tekanan hidrostatisnya semakin besar. Seperti itu. Lalu
rumus dari tekanan hidrostatis itu adalah pH, yang artinya tekanan hidrostatis sama dengan Rho atau massa jenis cair, itu satuannya kilogram per meter kubik dikali dengan H, kedalaman, yang artinya meter, satuannya meter, dan gravitasi dikali gravitasi, meter per second kuadrat. Nah, dari rumus ini kan Rho dikali H dikali G. Tekanan hidrostatis dengan massa jenis cair itu, jadi tekanannya diberikan secair ke semua arah pada suatu benda akibat adanya gaya gravitasi, sehingga dan di sini juga dijelaskan tekanan hidrostatis itu akan meningkat seiring dengan bertambahnya kedalaman. Di sini kedalaman, ini tekanan diberikan massa jenis cair itu Rho, tekanan hidrostatis itu pH, di sini kedalaman, dan di sini gaya gravitasinya G. Jadi hubungannya, jika semakin besar massa jenis cair, maka jika semakin besar massa jenis cair, tekanan kedalamannya semakin besar dan gaya gravitasinya semakin besar, maka tekanan hidrostatis yang didapatkan juga akan semakin meningkat, sehingga hubungan dari keempatnya ini adalah berbanding lurus. Tetapi sekarang yang menjadi pertanyaan, bagaimana cara mendapatkan rumus tekanan hidrostatis ini? Perlu kita ketahui, tekanan hidrostatis tentu saja itu berhubungan dengan tekanan. Nah, rumus tekanan yang paling umum, kita harus mengetahui rumus tekanan ini. Yang paling umum adalah P sama dengan F per A. A ini sebagai luas penampang, F ini sebagai gaya, dan P ini sebagai tekanan. Nah, untuk mencari F itu di sini maka diubah menjadi F sama dengan M dikali G, massa dikali gravitasi, per A kali luas penampang, dibagi luas penampang, itu sama. Mengapa pakainya M kali G, massa kali gravitasi? Mengapa nggak pakai massa dikali percepatan? Karena di sini yang kita gunakan itu adalah gravitasi, percepatan gravitasi, bukan percepatan benda. Kalau percepatan benda itu kan A, seperti yang ada di misalnya rumus Newton itu F sama dengan M kali A. Nah, di sini karena tekanan hidrostatis, adanya gravitasi, percepatan gravitasi, maka yang kita pakai adalah M dikali G. Nah, sudah dibagi A. Nah, M ini bisa kita ubah menjadi Rho dikali V dikali G per A. Karena untuk mengetahui massa zat cair, maka yang perlu dicari itu adalah massa jenis zat cair dan volume zat cair di dalam sebuah wadah, misalnya balok. Jadi kalau mau mencari massa zat cair di dalam balok, itu harus diketahui massa jenis zat cairnya dan volume zat cair yang berada di dalam balok. Maka didapatlah seperti ini. Lanjut. Setelah itu
rho. Nah, V ini bisa diubah menjadi A dikali H kali G per A. Untuk mencari volume zat cair di dalam balok, tentu saja diperlukan dengan luas penampang dengan tingginya, kedalamannya ya, kedalamannya dengan luas penampang, misalnya seperti ini. Nah, ini sebagai tingginya dan ini sebagai luas penampangnya. Udah kan? Nah, di sini bisa kita lihat kalau di sini ada luas penampang, di sini juga ada luas penampang. Maka bisa kita coret sehingga dihasilkan pH sama dengan rho dikali H dikali G. Misalnya tekanan hidrostatis itu memiliki H 50 cm. Itu kan kita ubah menjadi meter, yaitu 0,50 meter. Nah, di sini kan gravitasi yang ada di bumi itu 9,8 meter per second kuadrat. Dan massa jenis, massa jenis zat cair itu, kalau air itu massa jenis zat cairnya 1000 kg per meter kubik. Jadi kalau dikalikan pH 1000 kita kali dengan ketinggiannya 0,50 dikali dengan gravitasinya 9,8, maka didapatkan hasilnya itu 4900 Pascal. Berbeda lagi kalau massa jenisnya itu minyak. Ini kan massa jenisnya air. Nah, kalau minyak itu massa jenisnya 800 kg per meter kubik. Nah, coba kita kalikan ya. Pasti hasilnya tekanan hidrostatisnya akan lebih kecil. 800 kali 0,50 kali 9,8, maka yang didapatkan adalah 3920 Pascal. Nah, dari sini saja kita udah melihat kalau massa jenis zat cairnya itu semakin besar, maka tekanan hidrostatisnya itu semakin besar. Kalau massa jenis zat cairnya itu semakin kecil, maka tekanan hidrostatisnya juga akan semakin kecil. Itulah mengapa tekanan hidrostatis dengan massa jenis zat cair itu berbanding lurus. Begitu juga dengan kedalaman dan gravitasinya. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Terima kasih.